Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Demi mendapat air bersih, warga di Kabupaten Maros harus rela berjalan kaki sejauh 2 km menuju sebuah sumur tada hujan. Tampilan nyentrik mewarnai kepulangan jemaah haji kloter pertama embarkasi Makassar. Saya ajak Anda mencicipi lezatnya palu kaloa di kota Makassar. Musim kemarau mulai melanda Kabupaten Maros, menyebabkan debit air di Bendungan Leko Pancing mulai mengering. Dampak dari mengeringnya bendungan penyuplai air bersih untuk kota Makassar dan Kabupaten Maros ini membuat pasokan air bersih pun menurun drastis. Sejak 2 bulan terakhir, Bendungan Leko Pancing di Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros mengalami kekeringan. Dampak dari kekeringan ini membuat produksi air bersih di wilayah Kabupaten Maros dan Kota Makassar pun mengalami penurunan pasokan. Akibatnya, 2 wilayah ini terancam mengalami krisis air bersih. Tak hanya bendungan mengering, sulitnya mendapatkan pasokan air bersih akibat sumur mengering membuat warga sekitar terpaksa berjalan kaki turun ke saluran irigasi bendungan untuk mandi dan mengambil air. Bahkan ada juga yang mencuci pakaian. Tak hanya itu, sebagian warga juga mengambil air bersih guna kebutuhan sehari-hari. Udah lama, Pak. Udah lama ya? Tapi memang sekarang sudah masuk musim kemarau? Iya, bulan 12 masuk. Oh, dari bulan 12 masuk. Iya. Bagaimana dengan sumurnya sendiri? Kalau sumurnya sendiri Sudah agak mulai dia kering. Agak kering ya? Iya. Jadi sekarang kalau misalkan untuk kebutuhan air bersih, ambil di mana, Pak? Ambil di sini di Sungai Leko Pancing. Oh, masih ada sedikit ya? Iya, masih ada sedikit. Yang bisa digunakan ya? Iya, Pak. Itu di saluran irigasinya? Iya, Pak. Itu penyimpanannya ya? Iya, Pak. Karena biasa di sini, Pak, agak di sini kan biasa orangnya di sini dia sering mandi untuk pakai juga air minum kalau kering. Oh, bisa dipakai air minum Iya, juga? Pak. Tapi memang airnya bersih? Bersih, Pak. Bersih ya? Iya. Langsung dari gunung ya, Pak? Iya, dari gunung. Cuman memang debitnya sekarang agak berkurang ya? Iya. Saat ini berdasarkan data petugas operasi Bendungan Leko Pancing, stok air bersih kini berada di bawah ambang batas normal. Volume air sudah minus 20 dari mercu tanda debit bendungan air tersebut. Diperkirakan stok air hanya bisa bertahan mengairi kota Makassar dan Kabupaten Maros 1 hingga 2 minggu ke depan. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Masih soal krisis air bersih, musim kemarau mulai melanda Kabupaten Maros hingga membuat warga mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan suplai air bersih, warga harus rela berjalan kaki sejauh 2 km di sebuah sumur tada hujan, meskipun kualitas airnya kurang baik. Sudah 3 bulan, warga pesisir di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros mengalami krisis air bersih dampak dari kemarau yang melanda di wilayah ini. Sumur yang dimiliki warga kini sudah mulai mengering, bahkan ada juga yang airnya terasa asin. Sementara pasokan air bersih sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Demi bisa mendapatkan air bersih, setiap pagi dan sore, warga harus berjalan kaki hingga 2 km menuju ke sebuah sumur tada hujan yang masih menyimpan cadangan air meski kualitasnya kurang baik. Warga mengaku terpaksa menggunakan air sumur tada hujan ini untuk kebutuhan mandi dan mencuci, lantaran belum adanya bantuan suplai air bersih dari pemerintah. Ini jalan kaki ke sini? Iya. Berapa jaraknya dari rumahnya, Bu? Tapi memang sehari-harinya ambil air di sini. Sudah berapa lama, Bu, ndak hujan? Pertama yang ada di 2 bulan. Yang lagi kapan ini? Sudah berapa lama, Bu, tidak hujan di sini? Dari kamu sini 2 minggu apa? Iya. Ini 2 minggu. Sudah 2 minggu ya? Iya. Masih ada sedikit air hujan. Kalau habis itu beli maki. Beli ya? Iya. Makanya kita pakai air penampungan untuk sementara, Bu. Itu pun sudah mulai kering ya, Bu? Iya, air
tidak bisa dia nih masak nasi ini. Oh, kotor ya, Bu? Kotor kayak banyak keturunan ini. Pasti terungas semua kaki orang. Sementara jika membeli air bersih dari pedagang air keliling, harga per jerigennya isi 30 liter itu mencapai Rp2.000. Sedangkan untuk 1 tandon berisi 500 liter berkisar Rp40 hingga Rp50.000 untuk pemakaian selama 1 minggu. Tampungan air hujan yang tersisa Iya, air hujan ini. di sumur tak ada hujan ya. Iya. Jadi kalau sudah kering, ini kan sudah sedikit, sisa sedikit, Bu. Jadi kalau sudah kering, Kering, tidak ada air. jadi di mana ambil air untuk kebutuhan Beli, sehari-hari? Beli, Bu. Iya, satu begitu satu bak 40. 40. 1 minggu jadi pakai. Itu mahal ya, Bu? Iya, 40 nih. Sekarang ini 45. Sejauh ini apakah sudah ada bantuan dari pemerintah? Biasa tong ada. Tapi sekarang sudah ada, Bu, bantuan. Belum ada ya, Bu? Iya. Bagi sebagian warga pesisir yang berprofesi sebagai nelayan ini, membeli air setiap hari dirasa sangat memberatkan. Warga pun terpaksa menggunakan air dari sumur tanda hujan meski kualitasnya sudah tidak layak lagi dipergunakan lantaran sudah keruh dan berbau. Warga berharap negara hadir dalam menangani masalah krisis air bersih ini. Raisa Bu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang preman kampung di kota Parepare menikam ibu rumah tangga hingga korban mengalami luka pada bagian perut dan lengan. Pelaku mengaku menikam korban karena mendapat bisikan gaib. Arsat, 37 tahun, pelaku penikaman terhadap ibu rumah tangga diperiksa penyidik Polres Parepare Senin lalu. Pelaku menikam korban Samsiah, 54 tahun, di rumahnya di Kelurahan Lakesi, Kecamatan Soreang, Sabtu sore. Penikaman itu mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian perut dan lengan setelah ditikam menggunakan badik. Korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare. Motifnya, pelaku menikam korban karena diduga mendapatkan bisikan gaib. Korban adalah seorang ibu-ibu, dia berada di rumahnya, tiba-tiba ada tetangganya masuk dan langsung menikam ibu tersebut sebanyak 2 kali. Modusnya sendiri, Pak? Jadi modus yang kami dalamin pelaku itu dia dapat bisikan gaib, ya seperti itu. Kalau dari pengakuan korban sendiri, Pak, atau dari pihak keluarga? Jadi dari pengakuan korban dan pihak keluarga, dan kami melakukan beberapa interview di masyarakat sekitar, warga sekitar, bahwa pelaku sering melakukan aktivitas yang tidak wajar seperti ribut-ribut, memancing emosi orang seperti itu. Siapa Surki? Bukan saya, ada yang makhluk halus ya. Oh, ada makhluk halus? Iya, ada yang begitu, bukan aslinya. Yang bukan minta. saya, ada yang Terus, apa yang bilang makhluk halus ya? Yang bunuh itu? Hah? Kenapa makhluk halus saya harus bunuh itu? Bilang, ambil bahan umum, karena itu di rumah sebelah. Di Kelurahan Lakesi, pelaku dikenal sebagai seorang preman kampung yang kerap berbuat onar. Saksi Anca mengatakan pelaku masuk ke rumah korban melalui jendela dan menikam korban. Korban sempat lari untuk meminta pertolongan dari warga. Ya. Lewat situ. Pelaku lewat jendela, ya. Terus gimana, Pak? Baru sudah kan baru mandi itu, sudah mandi baru dia masuknya rekeman itu. Ya, orang itu enggak beres. Oh, kalau pelaku ini dikenal bagaimana, Pak, di sini, Pak? Bagaimana kesehariannya pelaku? Itu piton ya, itu. Iya, bagaimana orangnya? Orangnya Iya, maksudnya dia preman atau gimana, Pak? preman yang menjual ikan di belakang. Oh, memang preman kampung. Selain berbuat onar, pelaku diduga kerap mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Polisi akan melakukan tes urin terhadap pelaku untuk membuktikan apakah positif menggunakan narkoba atau tidak. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.